Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Beberapa waktu lalu kita udah ngobrolin soal sekolah rakyat yang rencananya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi miskin. Nah sekarang terungkap juga nih rencana pemerintah untuk membuat sekolah unggulan Garuda yang kali ini diperuntukkan khusus bagi si pintar. Katanya nih ya, sekolah unggulan ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang mempunyai reputasi kelas dunia. Secara prinsip, sekolah SMA unggulan tersebut adalah suatu tingkatan SMA yang di atas SMA yang rata-rata kategorinya adalah pre-university. Karena semua lulusannya itu akan diarahkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Jadi peluang pada teman-teman yang memang sangat pintar, sangat hebat, dapat pendidikan yang sesuai. Sementara kita targetkan sampai 2029 itu ada 20 SMA unggulan Garuda baru dan 20 SMA atau MA unggulan yang existing yang ditingkatkan menjadi SMA atau MA unggulan. Itu tadi pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Mendikti Satrio Brojonegoro. Sementara Menteri Keuangan Menhut Raja Juli Antoni, dia mengungkap kalau sekolah Garuda ini bakal dibangun di 4 wilayah di Indonesia. Ada di mana aja? Yaitu ada di Ibu Kota Nusantara IKN, Nusa Tenggara Timur NTT, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Dia juga menyatakan peluang penggunaan kawasan hutan untuk fungsi pendidikan. Lebih lanjut soal ini kita bahas setelah komen Warga Plus 62. Yang pertama, komentar @LikeXX. Jika sekolah Garuda akan menjadi sekolah unggulan yang bisa membuat alumninya mudah diterima di Harvard, kenapa cuma bangun 20 doang? Kenapa gak gusur aja semua sekolah negeri di Indonesia dan bangun jadi sekolah Garuda dengan standar seperti sekolah unggulan Garuda? Lanjut @HPXX. Infrastruktur SMA Garuda deforestasi lagi 20 hektar. Apa tak sebaiknya yang pertama cari sekolah yang ada, diperbaiki kualitasnya, dijadikan percontohan. Atau yang kedua, bangun sekolah dengan gagasan menghutankan kembali hutan yang rusak. Misal akibat bekas tambang? @MirXX. Tidak ada sekolah favorit, semua sekolah sama. Also kita bangun SMA NU Garuda untuk wadah anak pintar. Lah, terus piye maksudnya? @CarXX. Berlomba-lomba masuk sekolah unggul Garuda, apapun dilakukan termasuk nyogok. Lagu lama. @AguXX. Namanya sekolah unggulan Garuda, tapi kurikulum dan gurunya impor. Berarti sudah nggak percaya dengan kurikulum dan sumber daya manusia dalam negeri. Yang terakhir komentar @IMXX. Dengan asumsi bahwa pendidikan bisa mengubah nasib seseorang, membuka peluang untuk sukses. Apakah pembangunan sekolah Garuda dan sekolah rakyat ini adalah pilihan yang tepat? Atau sekolah-sekolah ini justru memperlebar kesenjangan yang ada? Pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Edi Subhan menilai kalau pembuatan sekolah Garuda buat si pintar ini tuh bakal memperlebar kesenjangan antar sekolah. Jadi ketimbang nih ya membangun sekolah baru yang dilabeli unggulan, Edi ini menyarankan pemerintah nih untuk melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pak, ini kan mungkin kita ingat ya, pemerintah itu ada rencana untuk membangun sekolah rakyat buat masyarakat miskin. Nah sekarang ini sekolah Garuda Pak, buat si pintar. Mungkin pertama nih minta tanggapannya dulu kali ya, gimana?
Ya, kalau saya melihat kok tidak terkoordinasi dengan rapi begitu ya, sesuai dengan kewenangan dari kementerian yang ada gitu ya. Karena kalau bicara soal pendidikan dasar dan menengah, mestinya kementerian yang berwenang, dia punya data banyak tentang itu, dia punya sumber daya, punya macam-macam lah gitu ya, infrastruktur dan seterusnya ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ya. Jadi bukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mestinya mengurusi terkait iklim, riset di kampus gitu ya. Apalagi sekarang ada tunjangan kinerja yang belum terbayarkan. Udah ngurusi itu dulu sebenarnya ya. Kemensos juga urusannya banyak juga, Kementerian Sosial itu yang ngurusi kalangan menengah ke bawah untuk pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Kalaupun kemudian mau lewat jalan pendidikan, itu kan tinggal bersinergi, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu aja sudah cukup. Jadi kalau kemudian makin banyak kementerian yang mau membuat sekolah sendiri, itu malah makin tidak efisien, tidak efektif dari sisi pendanaan, tenaga, konsep juga mungkin barangkali juga belum matang begitu ya, dan itu patut disayangkan sih sebenarnya, kan mestinya bisa difokuskan untuk hal-hal yang menjadi kewenangan kementerian itu, dan soal pendidikan dasar menengah menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu sendiri mestinya. Nah Pak, kalau misalnya kita ngelihat medsos nih ya Pak ya, kan ada banyak kritikan, banyak keluhan kayak, wah ini kan sebenarnya kalau misalnya ngelihat kita punya banyak sekolah dan sekolah-sekolahnya itu fasilitasnya belum memadai mungkin. Nah ini kenapa nggak di upgrade aja sekolah-sekolah yang udah ada ketimbang membuat sekolah unggulan gitu. Jadi sekolah yang udah ada dibikin unggul. Nah ini gimana nih Pak melihat kritikan ini? Bener gak sih bakal menimbulkan pengkotak-kotakan atau kesenjangan di sektor pendidikan? Ya, itu sangat potensial terjadi, dan sebenarnya kita kan sudah punya pengalaman soal itu. Sejarah kita dulu pernah punya RSBI begitu ya, yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan karena memang legal standing-nya kuat, yaitu terkait adanya diskriminasi terkait penganggaran, terus kemudian seleksi masuk dan seterusnya begitu. Jadi dulu itu RSBI itu dia itu kan yang kemudian ditunjuk sebagai pilot project kan sekolah-sekolah unggulan tuh, sekolah yang dilabeli elit lah di tengah kota, sudah punya sarana bagus, gurunya oke, prestasinya banyak gitu ya. Nah itu kemudian dikasih alokasi pendanaan itu justru berkali-kali lipat dibandingkan dengan sekolah biasa, dan mereka bahkan boleh melakukan pungutan itu. Nah itu yang kemudian rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi nggak ada, akhirnya kemudian dibatalkan. Nah sekarang kalau kemudian ada sekolah unggulan Garuda itu, maka hal yang kemudian harus diperhatikan adalah pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan tadi itu, karena ada unsur ketidakadilan, ada diskriminasi dan seterusnya begitu. Nah kalau menurut saya justru terlepas dari kementerian itu berlomba-lomba untuk bikin program baru yang biar beda dari program sebelumnya gitu ya, terus kemudian ya buat portofolio biar dikatakan bekerja, ini ya sebagai menteri udah kerja loh ini gitu ya. Selain itu sebenarnya sekolah unggulan Garuda itu lebih mirip sebagai upaya jangka pendek untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang diperkirakan dia akan diorientasikan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kelas dunia begitu kan informasinya, terus kemudian akan bisa menempati posisi-posisi strategis gitu ya, yang seperti itu. Jadi kemudian kurikulumnya kan mau pakai IB maupun Cambridge yang sudah dikenal di dunia internasional begitu. Di satu sisi kalau hanya untuk ngejar itu bisa, tapi sebenarnya problem kita itu kan pendidikan kita ya luas itu. Jadi kementerian atau pemerintah itu mestinya bukan hanya ngurusi mereka yang berbakat, punya kemampuan akademik di atas rata-rata, tapi mestinya adalah memberikan tenaga, energi, alokasi, pendanaan dan seterusnya untuk bisa menjadikan semua sekolah, terutama kalau memang orientasinya adalah ke perguruan tinggi yang berkualitas di luar negeri maupun dalam negeri juga, itu sama-sama menjadi SMA-SMA yang berkualitas begitu ya. Dan sebenarnya di negara-negara lain ya ada Finland dan macam-macam itu kan sekolah-sekolah di sana juga nggak berkurikulum Cambridge juga gitu ya, nggak IB juga, tapi kemudian ya diterima di kampus-kampus hebat karena apa ya, karena memang fasilitasnya oke, gurunya kompetensinya juga oke, gurunya sejahtera begitu ya, kurikulumnya juga bagus begitu. Nah itu kalau sudah itu sebenarnya nggak perlu Cambridge, nggak perlu IB, itu udah cukup.
Kalau untuk jangka pendek mungkin ya perlu itu. Tapi kalau perhatiannya kemudian terfokus ke situ, mengabaikan yang lain, itu yang kemudian mesti kita tolak sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau melihat pembangunan sekolah Garuda atau sekolah untuk si pintar ini gitu, ada urgensinya nggak sih Pak? Kalau menurut saya kok nggak ada ya. Karena begini, kalau lihat dari ini aja ya misalnya ya, pemerintah kan punya dana abadi pendidikan, punya LPDP gitu ya. Dan itu per tahun bisa dilihat itu yang keluar negeri untuk studi S2, S3 itu ya, yang proporsi atau persentasenya kita kan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan yang S1. Itu sudah cukup banyak begitu ya. Tinggal kemudian kata Pak Menteri yang baru Pak Satrio itu yang kemudian mesti ditata gitu kan. Mau balik ke Indonesia buru-buru atau enggak, kita belum ada lapangan kerja dan seterusnya, itu kemudian perlu ditata karena yang dibutuhkan adalah penataan infrastruktur, soal urgensi kemudian kompetensi yang mau didinai untuk beasiswa itu lebih ke arah mana gitu kan, ada strategic planning yang jelas untuk belasan tahun ke depan misalnya sampai 2045 itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau tujuannya hanya misalnya agar dia bisa studi lanjut ke kampus-kampus besar dunia begitu, terus kemudian mendatangkan guru dari luar isunya kan begitu, rasanya kok nggak terlalu urgent lagian. Itu juga bukan mestinya garapannya Kementerian Pendidikan Tinggi lah, itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Daripada membuat gedung baru, sekolah baru, ya mending sekolah yang ada aja sebenarnya, dikuatkan fasilitasnya, pembelajarannya begitu ya. Itu yang itu lebih efisien gitu ya. Apalagi problem keuangan kita kan juga banyak. Ini kalau membangun gedung baru, konsepnya belum matang dan malah repot lagi itu. Pak, mungkin tadi sempat udah disinggung juga gitu ya. Ini kan pengen meningkatkan SDM supaya levelnya ini udah di taraf internasional gitu Pak. Nanti bisa masuk universitas-universitas di luar negeri mungkin yang bergengsi gitu. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah yang lain gitu, di luar sekolah ini aja fasilitasnya masih kurang gitu Pak, kesenjangannya besar, kira-kira bisa nggak Pak kualitas SDM kita itu didongkrak supaya punya daya saing global? Pasti repot dan nggak akan bisa signifikan, karena kalau kemudian membuat sesuatu yang baru ini pasti butuh alokasi dana, ada fokus tersendiri ke situ, sehingga pasti sekian persen akan tersedot ke hal-hal yang sifatnya lebih diutamakan untuk citra baik, keberhasilan program ini, karena program baru kan mesti diukur, ada keberhasilan dan seterusnya begitu. Akan ada perhatian yang ditumbahkan ke situ juga. Nah, itu kalau menurut saya itu yang kemudian sangat potensial untuk bisa mengkotak-kotakkan atau menganaktirikan begitu ya sekolah-sekolah negeri lain yang fasilitasnya kurang begitu, yang fasilitasnya di bawah standar. Itu aja dulu dipenuhi. Kita punya standar nasional pendidikan yang belum semua sekolah itu memenuhi. Baik Pak Edi Subhan, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Sukses selalu Pak. Ya. Nah, terkait sekolah Garuda bagi si pintar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga UNER, Bagong Suyanto, punya catatan dan peringatan nih buat pemerintah. Pak, ini kan pemerintah berencana untuk membangun sekolah unggulan, sekolah Garuda nih Pak, yang diperuntukkan untuk siswa pintar nih Pak, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang dianggap mempunyai reputasi yang tinggi, yang berkelas dunia nih Pak. Tapi mungkin kalau melihat ini nih Pak, perlu nggak sih sebenarnya pemerintah ini sampai membangun sekolah yang dilabeli unggulan gitu Pak? Jadi sekolah itu adalah eskalator untuk orang bisa melakukan mobilitas sosial vertikal. Artinya dengan pendidikan yang lebih tinggi, orang bisa mengakses pekerjaan yang lebih mapan, masa depan yang lebih baik. Nah, kalau itu diperuntukkan bagi anak-anak miskin, yang secara ekonomi tidak bisa sekolah yang baik, mendapatkan sekolah baik dengan kemampuan ekonominya, dan kemudian diberi beasiswa, supaya bisa mengakses sekolah-sekolah yang berkualitas, tentu tidak masalah. Karena itu menjadi pintu mobilitas sosial baru bagi anak-anak miskin untuk memperbaiki taraf hidup orang tuanya dia yang lebih baik. Iya. Nah, jadi masalah kalau sekolah itu eksklusif ya, diperuntukkan bagi orang yang secara ekonomi mampu, orang yang mapan ya. Kalau saya setuju itu diterapkan seperti prinsip yang dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya ya.
yang memberi pendidikan khusus untuk anak-anak Papua itu. Jadi dengan metode pendidikan yang tepat bisa dilakukan ternyata pada anak-anak yang dari segi ekonomi mungkin ketinggalan, dari segi geografis ketinggalan, ternyata bisa dibantu kalau memang sifat pendidikannya itu afirmatif ya. Secara sengaja memberi kesempatan pada anak-anak yang kurang mampu. Kalau yang ini kan ada ini ya Pak ya, label unggulan gitu Pak. Jadi siswa-siswa yang sudah pintar istilahnya digiring untuk masuk ke sekolah Garuda ini, sekolah yang sekolah unggulan ini, itu gimana tuh Pak? Apakah konsep itu benar? Itu kan berarti bukan mengembangkan gitu ya Pak, mengembangkan pendidikan di mana mungkin anak-anak yang masih kurang secara akademis ditingkatkan akademinya, tapi ini kan katanya untuk yang pintar-pintar gitu Pak. Pintarnya itu kemudian latar belakang ekonominya harus dilihat. Iya. Kalau dia dari keluarga kurang mampu tapi pintar dan kemudian diberi kesempatan itu tidak masalah. Iya. Tapi kalau pintar dari segi ekonomi mapan ya dan dipilih hanya orang-orang yang secara ekonomi mapan, nah sekolah itu menjadi eksklusif sebetulnya. Nah kalau itu eksklusif ya tentu dari sisi keadilan, dari sisi membuka kesempatan bagi anak-anak miskin kan kurang jadinya Mbak. Iya, kalau ini kan sebenarnya rencana pembentukan sekolah unggulan ini kan banyak mendapatkan kritikan gitu ya Pak, karena dianggapnya nanti membuat kesenjangan pendidikan itu makin lebar katanya Pak, ditakutkannya gitu ya Pak. Tapi kalau melihat rencana ini Pak, ketika siswa-siswa pintar aja yang dikumpulkan dalam sekolah yang berbasis mungkin internasional gitu Pak, ini apakah rencananya tuh bisa mewujudkan gitu Pak peningkatan kualitas SDM dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa gitu? Makanya harus dilihat status ekonominya, apakah itu sekolah yang eksklusif ataukah sekolah yang memberi kesempatan anak kurang mampu supaya bisa mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang berkualitas. Okay. Nah unggulan ini dalam konteks seperti apa mekanisme pemilihan rekrutmen siswanya? Gitu. Terakhir sih ada informasi Pak, katanya mungkin kalau anak-anak pintar dari kalangan miskin itu bisa mendapatkan beasiswa di sekolah ini. Tentu itu harus dipraktekkan dengan benar ya, bukan hanya jargon ya. Jadi memang harus ada ketegasan dari sekolah itu berapa persen memang yang diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan kebijakan afirmatif. Nah, tapi yang juga harus dipertimbangkan dalam sekolah-sekolah yang mencampur antara anak dari kelas ekonomi yang berbeda, itu resiko terjadinya praktek bullying itu menjadi lebih besar. Ya itu yang juga harus diantisipasi di sekolah-sekolah yang dilabel sebagai sekolah unggulan itu. Nah sementara kalau misalnya sekolah itu memang dari keluarga ekonomi mapan, anak yang dari keluarga yang cukup ya, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana tetap membuat siswa itu membumi supaya dia tidak menjadi siswa yang terlalu superior perasaannya lalu lupa kepekaan sosialnya menjadi tidak ada gitu. Ini kan harus menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam sekolah unggulan yang eksklusif itu. Oke. Pak, kalau misalnya anak-anak yang siswa gitu ya Pak, yang pintar dikumpulkan dalam sebuah sekolah gitu, dalam sekolah-sekolah unggulan ini, mereka diberikan fasilitas yang mungkin mumpuni gitu ya Pak ya, kurikulum, pembelajaran, guru-guru yang bertarafnya internasional gitu Pak. Itu kira-kira akankah berdampak positif gitu Pak dan memajukan bangsa kita gitu Pak nantinya? Ya memang ada plus minusnya ya. Karena itu kan memberi kesempatan pada siswa terbaik ya. Tentu menjadi kesan eksklusifnya tidak terhindarkan. Iya. Tapi yang saya bilang tadi ya, boleh saja membuat sekolah yang bagus itu. Dan pemerintah juga bisa. Tapi tentu tidak melupakan pengembangan sekolah-sekolah reguler yang biasa ya. Iya. Nah yang jadi masalah adalah berapa persen kesempatan yang diberikan kepada anak yang secara ekonomi kurang mampu. Itu harus ada kepastian supaya sekolahnya tadi tidak hanya menampung anak-anak Superman ya, yang memang secara ekonomi mapan itu nanti biasanya kepekaan sosialnya menjadi tumpul ya. Nah yang penting memastikan supaya itu tidak hanya jargon ya, tapi memang dipraktekkan. Kalau hanya lip service kan misalnya dia nerima 200 tapi yang diberi cuma 1-2 gitu ya, itu lip service itu. Kuotanya berarti harus sesuai ya Pak? Iya, betul. Kuotanya itu harus diputuskan di awal berapa ya.
Misalnya mencari bibit-bibit terbaik dari berbagai sekolah di kota-kota di Indonesia yang dari keluarga kurang mampu. Itu kan harus di mekanismenya itu diperjelas. Iya, supaya yang miskin-miskin mungkin yang di daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang bagus tuh bisa mendapatkan juga gitu ya Pak ya? Betul. Nah Pak mungkin terakhir terkait dengan mungkin wacana ini gitu ya Pak, rencana pembentukan sekolah unggulan ini supaya memastikan mungkin hak pendidikannya ini bisa maju tapi dirasakan merata oleh semua anak sekaligus memajukan SDM Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, ini tentu kan namanya proyek mercusuar ya. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah kelangsungan kelas atau sekolah reguler itu tetap harus menjadi perhatian pemerintah supaya tidak eksklusif saja ya. Baik, Pak Bagong terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak. Pemerintah Los Angeles buka suara terkait kritikan terhadap wali kota Los Angeles, California, Amerika Serikat, Karen Bass yang berpesta kala kebakaran melanda wilayah yang dipimpinnya. Juru bicara wali kota mengatakan selama pesta koktail di Ghana, Afrika Barat, Bass menghabiskan waktunya untuk bertelepon. Bass diklaim memisahkan diri selama pesta itu. Kehadiran Bass di Ghana sebagai delegasi Presiden Joe Biden untuk menghadiri pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama. Sebelumnya tersebar foto-foto Karen Bass menikmati pesta yang digelar kedutaan di Ghana saat Los Angeles berubah menjadi lautan api. Publik marah terhadap sikap Bass karena saat ia menghadiri pesta, pemadam kebakaran tengah lalu lalang berupaya menjinakkan api. Usai ditangkap, Yoon Sok Yeol menggunakan hak tetap diam saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Korea Selatan. Padahal Yoon tengah diperiksa terkait dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang dengan menetapkan status darurat militer sepihak pada 3 Desember 2024. Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan berhasil menangkap Yoon setelah penetapan buron pada 15 Januari 2025 sekitar pukul 10. Penangkapannya diwarnai pemberontakan. Setelah ditangkap, Yoon dibawa ke kantor investigasi korupsi di Gwacheon, Seoul, Korea Selatan. Israel dan Hamas resmi sepakat melakukan gencatan senjata dan akan dibagi ke dalam 3 fase yang mulai berlaku pada 19 Januari. Fase pertama, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran. Hamas juga akan membebaskan para sandera warga Israel dan Israel akan membebaskan sejumlah tahanan pada fase tersebut. Fase kedua dan ketiga gencatan senjata belum bisa diumumkan detailnya, tapi kemungkinan akan disampaikan pada pelaksanaan fase pertama gencatan senjata. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berharap gencatan senjata kali ini akan membawa perdamaian. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin buka suara terkait usulan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Kamarudin mengatakan usulan itu mesti dikaji secara menyeluruh, tapi ia membuka opsi penggunaan dana zakat untuk program golongan penerima manfaat zakat, infak, dan sedekah. Lantaran secara prinsip hal itu memungkinkan. Ia juga memastikan sejauh ini pendanaan program makan bergizi gratis masih menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Usulan muncul dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Ia beranggapan program MBG memerlukan partisipasi masyarakat, salah satunya pendanaan lewat zakat. Masih dari Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisya mengatakan pihaknya tengah menyelidiki penyebab kebakaran di lantai 7, 8, dan 9 gedung Glodok Plaza. Penyelidikan bakal melibatkan Puslap 4 Polri dan melakukan pendalaman di TKP. Ade mengatakan ada 9 orang yang berhasil dievakuasi usai terjebak dalam kebakaran tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih di tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kebakaran hebat yang melanda gedung Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat berhasil dipadamkan setelah lebih dari 12 jam upaya pemadaman. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan mengatakan, 44 unit mobil pemadam kebakaran dengan ratusan personil diterjunkan untuk mengatasi kobaran api. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga bermula dari lantai 7 tempat sebuah diskotek beroperasi. Api dengan cepat merambat ke lantai 6, 8, dan 9. Terakhir mampir ke Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 233 ijazah lulusan Stikom Bandung periode 2018-2023 dibatalkan setelah ditemukan pelanggaran prosedur akademik oleh tim evaluasi kinerja akademik EKA.
Ketidaksesuaian nilai IPK, kekurangan SKS, dan pelanggaran batas studi menjadi alasan pembatalan ini. Ketua Stikom Bandung, Denny Jamaluddin Malik menegaskan ijazah baru akan diterbitkan jika alumni mengembalikan ijazah lama dan memperbaiki kekurangan akademik tanpa biaya tambahan. Namun, masalah ini memicu protes dari alumni yang merasa dirugikan. Mahasiswa aktif juga menduga ada masalah buruknya pengelolaan kampus di balik pembatalan ijazah kelulusan tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di KBR Prime dan di aplikasi podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu. Stay safe and be happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.